Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Mutasir SHI MSY selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara di Lokal A semester 6. Jadi di sini saya sendiri Tengku Hafiz Ikhwan beserta rekan saya Muhammad Zulfikar dan Siti Halimah, kami akan menjelaskan materi kami mengenai kedatangan dan perkembangan Islam di Asia Tenggara. Baiklah, langsung saja. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas Muslim dapat ditemukan di Burma atau Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan tempat yang unik dan menarik bagi perkembangan agama-agama dunia, sehingga hampir seluruh agama, terutama agama besar, pernah singgah dan mendapat pengaruh di beberapa tempat di kawasan ini, termasuk agama Islam. Bahkan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa penduduk Muslim terbesar ada di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, bagaimanakah sikap Islam di Asia Tenggara? Jadi, Islam itu sendiri di Asia Tenggara memiliki sifat yang lebih lunak, ramah, baik, dan toleran, atau bahkan sangat akomodatif terhadap kepercayaan, praktek keagamaan, tradisi, dan budaya lokal. Nah, ini adalah negara-negara yang tergabung di dalam kawasan Asia Tenggara. Thailand, ada Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Kamboja, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Nah, sekarang di kawasan Asia Tenggara ada negara Timur Leste yang kini menjadi negara merdeka dari Indonesia dulunya. Nah, dulunya yang kita tahu Timur Leste bernama Timur Timur saat masih menjadi provinsi di Indonesia. Nah, baiklah, selanjutnya pengenalan wilayah dan masyarakat Asia Tenggara. Wilayah daratan Asia Tenggara memiliki total luas wilayah sekitar 4.500.000 km persegi, sedangkan luas perairannya berkisar 5.060.100 km persegi. Berdasarkan wilayah geografisnya, kawasan Asia Tenggara dibagi menjadi dua, yaitu mainland atau disebut dengan daratan, dan insular yang disebut dengan perairan. Mainland atau daratan berarti menjadi bagian dari benua atau suatu negara. Dalam geografi, konteks mainland biasa diartikan sebagai daratan yang menjadi bagian kontinental atau berkaitan dengan benua. Beberapa negara di Asia Tenggara merupakan mainland of country karena menjadi terusan atau perpanjangan dari benua Asia. Nah, jadi contoh negara yang berbentuk mainland di Asia Tenggara yaitu Burma atau Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Nah, selanjutnya ciri utama dari mainland country di Asia Tenggara adalah bentuk rangkaian pegunungan yang disertai dengan lembah, sungai di antara pegunungannya. Daratan rendahnya luas dan dipisahkan perbukitan dan pegunungan. Selain itu, ciri lain mainland country ialah sungai yang memanjang dari daratan tinggi yang memisahkan Asia Tenggara dari Cina dan bagian barat Laut India. Mainland country juga memiliki garis pantai yang panjang, bahkan termasuk dalam jaringan perdagangan maritim. Nah, kemudian
Insular atau sering disebut sebagai wilayah kepulauan. Insular country memiliki banyak pulau yang menjadi bagian dari wilayah negaranya, sehingga disebut kepulauan. Tidak hanya itu, ukuran setiap pulaunya juga beragam, mulai dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Ciri utama dari kawasan insular ini adalah daratannya terbelah oleh kawasan perairan, baik sungai ataupun laut. Nah, negara-negara yang termasuk dalam insular di Asia Tenggara adalah negara Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dalam kegiatan ekonominya, terdapat beberapa perbedaan antara mainland dan insular. Biasanya, mainland country mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencarian utamanya. Sedangkan pada insular, ada yang mengandalkan perairan untuk aktivitas ekonominya. Namun, hal tersebut tidak selalu berpatok pada kawasan geografisnya. Contohnya, seperti Indonesia, yang juga mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencariannya. Masyarakat Indonesia juga banyak yang bekerja menjadi nelayan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya lautnya. Asia Tenggara sebelum dan sesudah masuknya Islam. Sebelum kemunculan Islam di Asia Tenggara, penduduk di Asia Tenggara ini banyak yang menganut ajaran animisme atau meyakini agama Hindu atau agama Buddha. Islamisasi di Asia Tenggara ini didukung oleh keberadaan para pedagang dari ulama yang berasal dari Jazirah Arab, Persia Raya, dan Gujarat di wilayah Malaysia pada abad ke-9 Masehi. Setelah kedatangan Islam di Asia Tenggara, perlahan corak aliran animisme dan dinamisme mulai pudar dan berganti dengan corak ajaran agama Islam yang merubah seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat di Asia Tenggara menjadi jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Hingga pada akhirnya, saat ini mayoritas penduduk di Asia Tenggara beragama Islam. Kedatangan Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer. Pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar negeri. Masuknya Islam ke Asia Tenggara melainkan melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, pembaruan masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Masuknya Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, melainkan berlangsung selama berabad-abad dan tidak merata di seluruh tempat. Kondisi wilayah-wilayah di Asia Tenggara pada saat itu pun berada dalam situasi politik dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda pula. Islam di Indonesia merupakan mayoritas terbesar umat Muslim di dunia. Berdasarkan seminar tahun 1963 Masehi di kota Medan, agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi langsung dari negeri Arab. Islam di Thailand. Thailand merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang terletak di sebelah utara Malaysia. Merupakan salah satu negara Asia yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Negara ini memiliki sistem kerajaan monarki. Agama resmi kerajaan adalah agama Buddha, aliran Theravada. Umat Islam secara demografis memiliki jumlah yang cukup kecil. Mayoritas dari penduduk negara Thailand merupakan beragama Buddha, sekitar 95%, 4% beragama Islam dan sisanya Kristen dan Konghucu. Mayoritas Muslim tinggal di wilayah selatan khususnya Pattani, Yala, dan Marathiwat. Vietnam. Vietnam artinya negara selatan. Negara ini merupakan sebuah republik sosialis dengan ibu kota Hanoi. Agama utamanya adalah Buddha. 10% penduduk Vietnam Selatan beragama Katolik. Selain itu, terdapat juga para penganut agama Hoa, agama Cao Dai, dan minoritas Muslim. Muslim di Filipina merupakan kelompok keagamaan minoritas. Sekitar 4-7% dalam suatu negara di Asia Tenggara yang didominasi oleh pemeluk Kristen. Moro atau Moor merupakan istilah yang dipakai untuk orang Islam di Filipina.
Islam di Malaysia merupakan agama resmi negara Federasi Malaysia. Persentase kaum muslimin sebanyak 56% dari 22 juta jiwa. Umumnya mereka adalah pengikut Sunni. Pemeluk Nasrani sebanyak 20%, di samping itu juga terdapat penganut Buddha dan Konfusius. Singapura telah menjadi rute bagi pedagang orang muslim dari Timur Tengah sejak abad ke-15. Cara masuknya Islam ke Singapura ini tidak jauh berbeda dengan cara masuknya Islam ke negara-negara di Asia Tenggara pada lainnya. Islam masuk ke Singapura ini dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan antara pedagang Arab dengan penduduk setempat dan akhirnya tinggal dan menetap di Singapura telah membantu Islam berkembang di daerah ini. Lama-kelamaan, mereka membentuk suatu komunitas tersendiri dan mendirikan perkampungan di sana. Baik, selanjutnya ialah negara Kamboja. Kambodia atau Kampuchea atau disebut juga Kamboja adalah negara berbentuk republik dengan ibu kota Phnom Penh. Dahulu, Kamboja dikenal dengan nama Kekaisaran Khmer. Agama utama adalah Buddha. Populasi Kamboja adalah Khmer, selebihnya etnik Kampa, Melayu, Cina, dan India. Selanjutnya ialah negara Laos. Kebanyakan masyarakat Muslim di Laos terdiri dari para pedagang keturunan Arab, Asia Selatan, Melayu, dan Kampa. Ketika krisis politik di Kamboja berkecamuk, banyak penghuni Muslim Kampa yang menyeberang ke Laos dan menetap di sana. Para Muslimin Hui, Cina Muslim, juga banyak terdapat di Laos. Meski berjumlah sangat sedikit dan tergolong miskin, mereka teguh memegang agamanya, dan pada umumnya mereka adalah penganut mazhab Syafi'i. Ialah negara Brunei Darussalam. Islam mulai diperkenalkan di Brunei pada tahun 997 melalui jalur timur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina. Islam menjadi agama resmi negara semenjak Raja Awang Alam Betatar, Sultan Muhammad Shah, masuk Islam, lalu diikuti oleh penduduk Brunei dan masyarakat luas. Selanjutnya ialah Timor Leste. Masuk dan berkembangnya Islam di Timor Leste tidak jauh masanya dengan masuknya Islam di Nusantara lain. Dimulai dari kedatangan pedagang-pedagang Arab dari Yaman dan Hadramaut ke wilayah Nusantara, para pedagang Arab datang melalui Selat Melaka, Aceh, Pulau Jawa, terus ke Pulau Maluku, Sorong, Kepala Burung Irian Barat, ke Morotai, dan akhirnya ke timur. Selanjutnya ialah Myanmar. Negara Myanmar dulu dikenal sebagai Birma atau Burma. Namun, sejak tanggal 18 Juni 1989, secara resmi menukar nama negara menjadi Myanmar. Negara Myanmar memiliki luas wilayah 678.000 km² dengan jumlah penduduk 45 juta jiwa dengan persentase 10,7% umat Muslim dari total penduduk Burma. Mayoritas penduduk Myanmar berbangsa Burma dan beragama Buddha. Di samping itu, terdapat juga etnis minoritas seperti Karen, Chin, Kachin, San, dan Muslimin yang dikenal dengan nama Rohingya. Sebagian besar jumlah Muslimin mendiami Arakan. Selanjutnya ialah latar belakang sejarah masuknya Islam Asia Tenggara. Secara signifikan, Islam telah memberikan pandangan hidup way of life baru bagi penduduk Asia Tenggara. Dikatakan demikian karena penduduk pada mulanya tidak mempunyai embel-embel agama. Sejak datangnya Islam, mereka kemudian mempunyai agama dan berketuhanan. Yang perlu diapresiasi adalah bahwa Islam datang di Asia Tenggara tidak serta-merta menghilangkan budaya atau lokalitas penduduk Islam, justru menjadi bingkai dan turut mewarnai jalannya tradisi penduduk. Berikut alasan yang bisa menyebabkan penduduk Asia Tenggara banyak yang beragama Islam. Yang pertama ialah pernikahan antara para pedagang. Kedua, pendidikan pesantren. Ketiga, pedagang Islam. Keempat, seni dan kebudayaan. Dan yang terakhir ialah dakwah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam dapat berkembang secara cepat di Asia Tenggara ialah: yang pertama ialah syarat masuk agama Islam itu tidak berat, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Islam tidak mengenal sistem kasta. Keempat, Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat.
Kelima, dalam penyebarannya dilakukan dengan jalan damai tanpa adanya paksaan. Nah, berikutnya ini ialah faktor pendukung masuknya Islam di masyarakat Asia Tenggara. Pertama, adanya sejumlah pusat kekuasaan dan penyebaran Islam. Masuknya Islam, sejumlah orang berpengaruh dan aktif dalam kegiatan penyebaran Islam. Yang kedua, munculnya sejumlah ulama yang berhasil mengislamkan raja dan kaum bangsawan yang berpengaruh di suatu daerah tertentu. Yang ketiga, berdirinya organisasi-organisasi tarekat sufi mutabar dan lokal yang memiliki cabang dan ranting di berbagai daerah. Keempat, terbentuknya lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran Islam yang berupa pesantren dan juga surau. Kelima, dilaksanakannya dakwah Islamiyah secara intensif dalam bentuk pengajian dan majelis taklim oleh para mubalik Islam. Dan keenam, berdirinya negara-negara nasional yang mengayomi dan memberikan beragama terhadap setiap kelompok masyarakat yang merupakan pendukungnya. Selanjutnya ialah Asia Tenggara pada masa kini. Asia Tenggara modern memiliki ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sebagian besar negara-negara anggotanya dan semakin dekatnya integrasi regional. Singapura, Brunei, dan Malaysia secara tradisional mengalami pertumbuhan yang tinggi dan pada umumnya dianggap sebagai negara-negara yang lebih maju di wilayah ini. Untuk Thailand dan Indonesia dan juga Filipina dapat dianggap sebagai negara-negara berpenghasilan menengah di Asia Tenggara. Sementara untuk Vietnam pada beberapa waktu terakhir juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Dan juga beberapa negara yang masih tertinggal pertumbuhannya ialah Myanmar, Kamboja, Laos, dan Timur Timur. Karena mereka baru saja merdeka. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini, dan semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.